kami yang ikut yang masih baru. Nah, yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan ini seperti apa? Konflik kepentingan itu, misalnya adik-adik punya keahlian, saya bisa mengerjakan pekerjaan apa yang ada di institusi, terus dikerjakan sendiri. Misalnya sebelum kerja sudah mempunyai PT, terus itu dikerjakan sendiri. Nah, itu tidak boleh, itu namanya ada konflik kepentingan. Nah, itu harus tahu ya. Mungkin sekarang itu longgar sekali menurut saya hal-hal semacam itu bahwa itu nggak boleh, itu tidak diketahui gitu ya. Jadi harus tahu bahwa kita harus profesional. Kalau kita sebagai misalnya PNS ya PNS itu saja yang digeluti, tidak boleh terus ini ada peluang, kok ada, maksudnya orang tua saya ahli masak, ini kok ada peluang untuk menyediakan konsumsi, terus udah tak minta aja tak bawa pulang. Nah, itu namanya membuat suatu konflik kepentingan yang tidak boleh. Mohon maaf Pak, ini buat adik-adik bukan buat bapak-bapak. Terus membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing, memegang teguh kehormatan, integritas, martabat profesi, mengembangkan kemampuan profesinya. Nah, sampai di sini silakan Bapak-bapak mungkin bisa kita diskusi lagi ya Pak ya. Monggo silakan. Monggo Pak. Mungkin saya lagi boleh toh Bu? Iya Pak Bambang. Senang saya Pak kalau banyak yang bicara. Iya gini. Bu, saya dulu waktu masih muda, setelah lulus kan kerja di proyek itu, Bu. Kerja di proyek. Itu ya. Nah, kemudian tentunya kita kan ada masalah. Masalah itu tentunya terkait dengan ekonomi kan begitu, nggih. Lantas senior-senior ini ngomong, Bu, tapi pakai bahasa Jawa, Bu, ya biar lebih pas karena bahasa saat ini digunakannya memakai bahasa Jawa. Kue loh, dadi pengawas di mandor ini gak soge ya goblok. Ini kan jadi repot, Bu. Ini repot sekali. Bagaimana saya ini? Karena aku toko bayaranku. Karena saya kerjanya itu begini, Bu. Saya kerja di sana itu di pabrik itu ada yang namanya divisi sipil engineering sendiri, Bu. Jadi ya gambar sendiri, ya ngawasi sendiri, dibiayai sendiri, lahannya sendiri begitu, Bu. Kemudian ya itu tadi ada konflik of interest gitu. Sama kak senior-senior, kowe lo ngawasi ini Kak Suki goblok. Terus gimana kalau ini? Kalau sudah begini gimana itu kan? Mau tidak mau ya kita kembali lagi kepada sikap kita bahwa sebenarnya kompetensi itu memang terukur oleh kemampuan mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan kaidah keteknikan. Kan gitu, kaidah keteknikan. Kalau ini kompetensi, Bu. Tapi di belakang kita ada yang namanya tanggung jawab ini, Bu. Maka tanggung jawab ini mestinya menurut saya bukan hanya tanggung jawab saya terhadap user, tapi tanggung jawab saya terhadap Tuhan, kan begitu harusnya, Bu. Sehingga kalau saya dipepet oleh senior begitu, kue lek gak soge, goblok ya. Nah ini kan nggak benar gitu loh, Bu. Sehingga pertanggungjawaban ini jangan sampai kembali kepada pengertian abu-abu itu lagi, Bu. Karena bagaimana juga kita kan harus menjaga martabat dan integritas. Nah, integritas ini yang repot, Bu. Iya kan? Integritas ini yang repot. Itu barangkali tambahan saya, sehingga tanggung jawab itu bukan hanya terhadap user, tapi terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Itu barangkali tambahan saya, Bu. Terima kasih. Betul ya Pak Bambang, menyempurnakan isi dari Sabta Dharma ini. Artinya kita harus kembali ke ya pertama tadi tanggung jawab kepada Allah itu adalah yang utama ya, karena kita nanti itu akan dihisab ya di hari akhir kalau kepercayaan bagi yang beragama Islam ya. Artinya apapun yang kita perbuat itu akan ada sesuai dengan imbalannya sesuai dengan itu. Nah, tadi yang kedua adalah ada sesuai tupoksinya gitu ya Pak ya. Jadi harus ya sesuai tugas pokok fungsinya ya. Jadi tidak melebihi kapasitasnya gitu. Mungkin itu jadi kalau saya juga meyakini pokoknya bekerja sebaik-baiknya, kalau uang itu nanti akan mengikuti. Iya Bu, betul. Jadi tidak uangnya yang dipikirkan, itu yang saya tekankan pada adik-adik mahasiswa Pak ya, karena kalau enggak begitu nanti adik-adik itu gampang keluar masuk tidak menghargai apa yang jeripaya yang didapat, nanti pikirannya hanya uang.
Baik, terima kasih. Selanjutnya ini tinggal sebetulnya sudah mau habis ini, waktunya juga habis. Saya terima kasih banyak kepada Pak Bambang ini yang apa namanya bisa melengkapi, menyempurnakan. Mudah-mudahan nanti yang lain juga menyempurnakan. Nah ini mengembangkan kemampuan profesinya ini penting sekali ya Pak ya. Kami lihat itu ada beberapa kadang-kadang kita itu kalau insinyur itu sudah enak nyaman di situ pekerjaannya. Kalau orang teknik kan mungkin apa ya, kalau sudah suka itu ya itu gitu ya. Nah tapi jangan lupa tetap untuk ini apa namanya mengembangkan kemampuan profesinya ini. Jadi karirnya ini harus bagaimana bisa apa namanya bisa mengikuti ya perkembangan zaman ini ya, terlibat dalam kasus dalam apa namanya dalam praktek profesional ini bagaimana. Artinya kalau kita di apa namanya waktu ngajar di kampus ini juga waktu ngajar di kampus bagaimana kita menanamkan long life learning mungkin ya Pak ya. Jadi orang masih senang untuk mempelajari apa yang lebih pengen tahu lebih atau mengkritisi lebih terhadap apa yang dikerjakan dengan mengikuti apapun. Artinya harus ada suatu karena kemarin saya lihat banyak ya beberapa teman-teman itu yang sudah saking asik bekerja sehingga kalau yang ditekuni itu ya itu, tetapi tidak ingin ikut semacam seminar atau apa yang itu akan menjadikan suatu masukan menjadi lebih berkembang. Nah, mungkin itu yang penting yang perlu ditekankan ya untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya karena ilmu itu terus berkembang sehingga kita harus tetap bagaimana melihat orang lain menjadi kita ikut berkembang mungkin itu. Nah, ada satu prinsip lagi ini yang saya ambil walaupun ini tidak ada di catur kars tadi di Sabta Dharma maupun Catur Karsa itu tidak ada, tapi ini di NSPE itu ada. Jadi tambahannya ini yang terbaru itu prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan karena kita semua sudah berpikir NDGs. Jadi di sini insinyur itu didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan generasi mendatang. Nah, ini penting sekali untuk kita tanamkan ya untuk pada para insinyur kita gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana kondisi lingkungan kita dengan adanya rekayasa akhirnya ini saja misalnya jangan sampai kita membuat suatu rekayasa perubahan tata guna misalnya mau penanaman apa supaya menghasilkan penanaman padi misalnya pengembangan di Kalimantan. Saya kira semua sekarang sudah sangat terbuka ya bagaimana perubahan Kalimantan dari tahun 70-an sampai dengan sekarang berapa persen yang hilang ini karena tidak mempunyai pola pikir bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu harus ditanamkan di dalam mendesain apapun gitu ya. Oleh karena itu ini di NSPE sekarang ini harus ada ditambahkan menjadi satu footnote tersendiri untuk ini. Mungkin nanti ini akan karena waktunya saya kira sudah cukup, nanti akan lain waktu kita bahas tersendiri bagaimana lingkungan sustainable development. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kris, Pak Kaprodi yang sudah memberikan waktu kami sebagai perwakilan dari Persatuan Insinyur Indonesia. Kebetulan kami di cabang di Jember. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama antara PSPPI dengan PII ini tetap berlanjut karena nanti setelah Bapak Ibu ini lulus dari PSPPI tentunya harus mempunyai yang namanya semacam bukan sertifikat ya, apa itu namanya? Ya, STRI. Nah, nanti tugasnya ada di PII, Pak, sehingga kami siap membantu untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, cukup demikian.
saya kembalikan ke Mbak Lia dan Pak Kris. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas kurang lebihnya. Mungkin karena saya juga kalau dikatakan ahli ini, saya juga bukan ahli, saya hanya berusaha mengulas sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau diberi waktu untuk mengulas juga harus mengulas karena memang diberi tugas. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Insinyur Entin Hidayah MUM. Baiklah, izinkan saya mengulang dari kesimpulan yang beliau sampaikan bahwa etika profesi insinyur terkait dengan moral. Dilema moral dapat memberikan keputusan konstruktif dan menghindari keputusan destruktif. Kemudian prinsip-prinsip pembangunan yang harus dipatuhi oleh insinyur terdiri dari 3 aspek: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Demikianlah kuliah umum untuk hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kuliah umum berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Terima kasih, Bu Tin. ya. Terima kasih, Bu Tin. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih, Bu Tin. Terima kasih, Pak Kris. Sami-sami. Izin lab, Bapak. Oh, Izin, Punten, Pak Kris. izin live juga. Monggo-monggo. Terima kasih Pak. Izin live, Bu, Pak.